kembali lagi di acara Penikmat Senja bersama Smegri. Kali ini saya akan meliput kegiatan penerimaan peserta didik baru di SMK PGRI Lumajang. Yuk ikut! Nah, untuk informasi PPDB di SMK PGRI Lumajang disebarkan oleh tim sosialisasi. Yuk kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan ketua tim sosialisasi. Nah, sekarang saya sudah duduk bersama ketua tim sosialisasi PPDB SMK PGRI Lumajang. Halo Bu Rintik. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rintik, mohon maaf nih saya mengganggu untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Sedang sibuk apa Bu Rintik sekarang? Sedang persiapan untuk UKK. Persiapan. Saya tanya tentang PPDB sedikit boleh nggak Bu? Mangga. Nah, sekarang kan kita sedang menghadapi masa pandemi. Bagaimana teknik untuk menyebarkan informasi PPDB SMK PGRI Lumajang kepada siswa-siswa kelas 9 di masa pandemi ini? Terima kasih Bu Mirta untuk penyebaran informasi penerimaan peserta didik baru di SMK PGRI Lumajang yang dilaksanakan pada tahun ini. Memang ada perbedaan dengan beberapa tahun yang lalu. Jadi dengan adanya kondisi pandemi seperti ini, untuk sosialisasi ke SMP secara langsung memang agak mengalami kendala. Untuk itu kami memilih alternatif yang lain, yaitu selain secara offline, kami juga melaksanakan secara online. Kalau offline memang ada beberapa sekolah yang mengizinkan kami untuk tatap muka dengan anak-anak kelas 9 atau kelas 3 SMP. Tapi tentu saja dengan beberapa ketentuan seperti pembatasan siswa, kemudian protokol kesehatan yang ketat dan sebagainya. Nah, untuk mengimbangi hal tersebut, maka kita melaksanakan juga sosialisasi secara online. Artinya kami memaksimalkan penggunaan media sosial, kemudian menggunakan website sekolah untuk menyebarkan informasi tentang SMK PGRI kepada siswa kelas 9 maupun wali murid kelas 9. Demikian Bu Rin, salah satu yang menjadi pertimbangan adik-adik kelas 9 itu salah satunya mereka bingung mau melanjutkan kemana, memilih SMA atau SMK. Nah, mohon dijelaskan apa perbedaan antara SMA dengan SMK. Begini adik-adik siswa kelas 9 atau SMP kelas 3. Jadi mengapa kita harus memilih SMA atau SMK? Adik-adik memilih SMK apabila memang benar-benar berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi untuk melengkapi kompetensi di bidang pengetahuan. Tetapi kalau memilih SMK, adik-adik akan dilatih kompetensi keterampilan sampai adik-adik siap untuk masuk ke dunia kerja. Nah, adanya langkah-langkah yang lebih singkat ini, walaupun kita sudah masuk ke dunia kerja, adik-adik nanti bisa juga melanjutkan ke perguruan tinggi untuk melengkapi pendidikannya. Pemerintah pada era sekarang memang memberi perhatian penuh kepada pendidikan vokasi karena ingin melatih tenaga kerja yang produktif ini memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi yang dipilihnya. Sehingga usaha pemerintah tersebut paling tidak dapat meminimalkan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Yang menjadi pertimbangan bagi siswa yang akan mendaftar di SMK salah satunya adalah prospek kerja, Bu. Nah, bagaimana prospek kerja lulusan dari SMK PGRI Lumajang? Terima kasih Bu Mirta. Jadi prospek kerja bagi tamatan SMK PGRI memang kami persiapkan betul sejak mereka melaksanakan pendidikan di SMK PGRI. Salah satunya adalah pada kelas 11 mereka ada program praktek kerja lapangan di mana mereka selama 4 sampai 6 bulan itu berlatih kerja di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Jadi anak-anak memang dilatih untuk memiliki etos kerja seperti karyawan pada umumnya, sehingga ketika mereka lulus tidak canggung lagi untuk bekerja di dunia usaha, dunia kerja dan dunia industri. Yang kedua adalah kami memang berupaya sekuat tenaga untuk mencari
beberapa perusahaan atau beberapa lembaga yang mau bekerja sama untuk kemajuan SMK PGRI, baik dalam perekrutan tenaga kerja, kemudian pemagangan guru, dan pemagangan siswa. Jadi ada beberapa dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang tersebar di Jawa Timur yang sudah mau bekerja sama dengan SMK PGRI Lumajang. Nah, selanjutnya di SMK PGRI Lumajang juga ada bursa kerja khusus yang merupakan penghubung antara tamatan SMK PGRI Lumajang dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Paling tidak nanti tamatan langsung bisa ke sekolah untuk kami hubungkan dengan beberapa dunia usaha dan dunia industri. Demikian. Selain prospek kerja yang menjadi pertimbangan bagi siswa-siswa yang mau mendaftar ke sekolah saat pandemi ini adalah proses pembelajarannya. Karena banyak anak-anak yang mengira bahwa pembelajaran saat pandemi ini ditiadakan. Bagaimana proses pembelajaran di SMK PGRI Lumajang selama masa pandemi ini? Terima kasih. Pembelajaran pada masa pandemi ini memang baik guru maupun siswa dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi. Jadi kami untuk mengisi sementara anak-anak tidak datang ke sekolah dengan menggunakan metode pembelajaran daring. Jadi kami menggunakan beberapa aplikasi yang bisa digunakan oleh guru untuk dapat mentransfer ilmunya kepada siswa, sehingga siswa masih ada kegiatan pembelajaran selama masa pandemi. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, kami mulai berusaha untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan untuk bisanya anak-anak mendapatkan pembelajaran secara luring. Nah, untuk mendapatkan rekomendasi, kami mengajukan surat ke Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan beserta Dinas Kesehatan melakukan visitasi ke sekolah. Nah, untuk keperluan visitasi memang kami harus mempersiapkan protokol kesehatan yang cukup ketat di sekolah, misalnya adanya hand sanitizer di beberapa tempat, kemudian tempat cuci tangan, kemudian adanya alat pengukur suhu atau termogan untuk ketika siswa masuk, dan beberapa sarana lain seperti pembatasan meja kursi di dalam kelas. Itu juga wajib memakai masker dan face shield bagi anak-anak yang datang. Kemudian setelah mempersiapkan sarana dan prasarananya, Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi kepada SMK PGRI Lumajang untuk melakukan pembelajaran luring berbatas. Artinya dengan beberapa pembatasan-pembatasan. Untuk itu pihak kurikulum dari SMK PGRI Lumajang memberlakukan jadwal shifting untuk anak-anak yang melakukan pembelajaran di sekolah. Demikian usaha yang dilakukan oleh SMK PGRI terkait dengan pembelajaran masa pandemi. Yang terakhir Bu, apa pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Smegri, khususnya siswa kelas 9, supaya tidak bingung memilih tempat untuk melanjutkan bersekolah, terutama kalau bisa ke SMK PGRI Lumajang? Pesan kami untuk kalian, siswa kelas 9 SMP adalah bahwa kami, Bapak Ibu Guru beserta kakak-kakak di SMK PGRI Lumajang ikut mendoakan kalian supaya bisa lulus dari SMP dengan nilai yang baik. Kemudian, pilihlah sekolah yang memang benar-benar sesuai dengan minat dan kemampuan kalian, bukan hanya sekedar ikut-ikutan teman atau asal dekat dengan rumah. Pilihlah lembaga yang benar-benar membimbing kamu untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan semaksimal mungkin. Jadi, seperti di SMK PGRI, kami mengutamakan pendidikan karakter, baik itu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui sholat duha, kemudian sholat zuhur dan asar berjamaah, dan juga ada pembinaan ketarunaan. Demikian. Pilihlah sekolah yang memang memiliki fasilitas yang lengkap di mana kamu bisa mengembangkan pengetahuan maupun keterampilan kamu, baik itu di bidang akademik maupun non akademik.
Dan di SMK PGRI Lumajang kami menyediakan beberapa pilihan jurusan kepada kalian sesuai dengan minat dan kemampuan, seperti multimedia, akuntansi dan keuangan lembaga, perbankan dan keuangan mikro, kemudian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, serta bisnis daring dan pemasaran. Ada satu lagi jurusan baru yang satu-satunya di Kabupaten Lumajang dan hanya tersedia beberapa saja di Jawa Timur. Kali ini akan ada di tahun ajaran yang baru, yaitu teknik jaringan dan akses telekomunikasi. Maka tidak salah bila kalian bergabung bersama Bapak, Ibu guru dan kakak-kakak di SMK PGRI Lumajang untuk mengembangkan minat dan kemampuan kalian. Terima kasih atas waktu dan sarannya Bu Rintik. Semoga Sobat Smegri yang ada di rumah semakin yakin dan mantap untuk bergabung bersama kita di SMK PGRI Lumajang. SMK PGRI Lumajang menembus batas, meraih impian. Pak Mar, saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi. Nah, tapi kita juga tetap harus melaksanakan PPDB. Bagaimana teknis pelaksanaan PPDB semasa pandemi ini, Pak? Terima kasih Bu Mirta, pemirsa di rumah, bahwa PPDB ini di masa pandemi tetap berjalan, tidak mandek, ya, tanda petik mandek. Kita gunakan PPDB ini di masa pandemi yaitu dengan melihat website di SMK PGRI sudah ada, yaitu www.smkpgri.lmj.sch.id. Itu yang pertama. Yang kedua, di masa pandemi Bu Mirta, bahwa PPDB terus kita lakukan dengan mempromosikan melalui iklan, ya. Iklan yang pertama di YouTube, bisa melalui YouTube. Nah, ini ada penikmat senja. Penikmat senja ini merupakan salah satu bentuk promosi iklan, ya. Terus ada lagi video-video alumni yang selalu di-upload di YouTube. Maka di YouTube itu selalu dibuka oleh penikmat senja maupun juga pemirsa yang ada di rumah. Yang ketiga, maaf saya sampaikan, di sini ada semacam promosi marketing, ya, promosi marketing. Nah, promosi marketing itu bisa dilihat di website SMK PGRI. Saya kira itu Bu Mirta untuk teknisnya. Untuk langkah-langkah pendaftarannya sendiri berarti siswa melalui website nih Pak? Ya, website. Kita gunakan daring Bu, ya, karena sekarang ini memang pandemi masih berjalan, maka kita gunakan daring, ya. Terus kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa daring itu memang satu-satunya di masa pandemi untuk promosi SMK PGRI, ya. Oke, untuk jurusan Pak, mungkin untuk adik-adik di sana masih banyak yang bingung sebetulnya jurusan apa saja yang ada di SMK PGRI Lumajang. Betul Bu Mirta, pada saat saya bersama tim melakukan sosialisasi di SMP maupun MTS, anak-anak itu bingung untuk memilih, ya, memilih SMA atau SMK. Setelah saya jelaskan bahwa kalau milih SMA, kalian harus betul-betul kuliah, harus mempersiapkan diri. Tetapi kalau milih SMK bisa langsung kerja, karena di situ ada pendidikan vokasi, pendidikan yang menjurus atau mengikutkan keterampilan kepada peserta didik di SMK. Maaf Bu Mirta, saya sampaikan, saya ini alumni SMK, tapi kayaknya di sini keguruan. Dulu ada SPG, Sekolah Pendidikan Guru, ya, ada jurusan TK, ada jurusan SD. Nah, kebetulan setelah lulus SMP saya masuk SPG jurusan SD. Nah, ini saya pernah sokwan, dulu ada istilah sokwan, kalau sekarang honorer, 1 tahun di SD. Setelah itu untuk meningkatkan kompetensi saya untuk menjadi guru SMK, maka
saya harus kuliah lagi di Malang. Oh, iya. Maka dari itu kalau mengikuti jalur SMK itu lebih bagus karena langsung siap kerja, langsung masuk ke dunia kerja. Tapi karena juga tidak menutup kemungkinan untuk ke PTN ya Pak? Iya, tidak menutup kemungkinan kita punya jalur untuk kuliah di PTN. Itu Bu Mirta. Jurusannya mungkin bisa disampaikan Pak, ada apa Ya, saja? jurusannya di SMK PGRI, saya sampaikan kepada seluruh pemirsa di rumah. Yang pertama adalah multimedia. Multimedia itu salah satu jurusan yang bisa memberikan kompetensi kepada anak didik, mendidik anak untuk bisa mendesain grafis, membuat video, membuat animasi. Yang kedua, jurusan AKL, akuntansi keuangan lembaga. Ini anak-anak di perusahaan nanti kalau sudah keluar dari SMK PGRI, anak-anak bisa terjun ke dunia kerja, khususnya di bagian keuangan. Bagaimana laporan laba rugi di perusahaan. Yang ketiga, Bu Mirta, saya sampaikan jurusan PKM. PKM itu perbankan keuangan mikro. Dulu waktu saya masih muda, saya pernah kerja di perbankan. Nah, di situ anak-anak dididik untuk bagaimana bisa membuat nasabah kerasan dan betah di kantor atau betah di bank tersebut. Ya, artinya di situ akan ada sifat-sifat atau ilmu tentang pelayanan. Itu di PKM. Yang keempat, di otomatisasi tata kelola perkantoran. Ini anak-anak dididik menjadi seorang yang pandai untuk bekerja di kantor, bagaimana menata surat, bagaimana membuat pekerjaan itu selesai dengan berbagai macam teknologi IT di situ. Yang kelima adalah BDP, bisnis dari pemasaran. Bagaimana nanti bisnis dari pemasaran dikelola oleh guru-guru yang profesional di SMK PGRI. Yang terakhir adalah TJAT, teknik jaringan akses telekomunikasi. Ini paling baru sekarang ini, satu-satunya di Lumajang, dan nanti peserta didik akan diajari bagaimana pemrograman. Mungkin di sini jaringan WiFi yang ada di masyarakat, bagaimana kita bisa mendesain suatu program yang ada di jaringan internet. Saya kira itu untuk 6 jurusan yang ada di SMK PGRI, Bu Mirta. Nah, nanti anak-anak adik-adik di rumah bisa memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, untuk waktu pendaftaran Pak Mar, pasti kan banyak yang bertanya, kapan sih waktu pendaftaran di SMK PGRI Lumajang? Ada berapa gelombang yang tersedia? Dan apa, kalau saya lihat kemarin sekilas di brosurnya ada keuntungan untuk gelombang pertama, nggih? Monggo dijelaskan. Terima kasih Bu Mirta. Begini, di SMK PGRI itu ada 3 gelombang yang tersedia. Gelombang pertama dimulai tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Maret. Nah, keistimewaannya yang pertama yaitu untuk gelombang 1 bebas bayar uang gedung, bebas memilih jurusan, ya, bebas pendaftaran. Nanti seperti itu, uang pendaftarannya bebas sekali. Terus bagi yang mendaftar sampai dengan tanggal 31 Maret, ya, sampai 31 Maret, maka akan dibebaskan DPP selama 6 bulan. Ya. Bisa saja di situ ada jalur prestasi. Ya, jalur prestasi, baik itu akademik maupun non akademik. Ya. Kalau akademik dilihat nanti piagamnya, ya, mungkin nilai rapotnya, ya, di situ. Yang non akademik di situ juga mungkin di bidang olahraga, ya, yang hubungan dengan fisik. Ini akan diperhitungkan di SMK PGRI. Itu yang gelombang 1. Untuk yang gelombang 2 dimulai 1 April sampai dengan 31 Mei 2021. Dan ini nanti ada keistimewaan juga. Bebas uang pendaftaran, bebas bayar uang gedung, dan juga bebas memilih jurusan.
Nah, di situ keistimewanya. Terus yang ketiga, Bu Mirta, saya sampaikan termasuk masyarakat di rumah ya, dimanapun berada. Yang ketiga adalah jalur reguler. Ya maaf tadi tak sebut ada jalur prestasi ya, saya yang gelombang pertama itu jalur prestasi, gelombang kedua jalur khusus, yang ketiga jalur reguler. Ya reguler ini selama masih ada kota yang ada, jurusan yang ada, bisa daftar. Tapi kalau sudah penuh harus ke jurusan lain. Dan ada biaya pendaftaran, juga ada biaya uang gedung. Itu dimulai kapan Pak? Misalnya tanya seperti itu. Dimulai tanggal ya 1 Juni sampai 31 Juli 2021. Begitu Bu Mirta. Banyak sekali keuntungannya untuk yang gelombang satu Pak ya. Ada satu lagi bagi SMP Bu Mirta, MTS yang katakanlah mendaftarkan siswanya di SMK PGRI 25 siswa dan sudah daftar ulang dan diterima, maka panitia PPDB 2021 ini akan memberikan reward berupa 1 laptop baru untuk sekolah Bu Mirta. Karena bagaimanapun kerjasama ini terus berlangsung mulai dari tahun yang dulu sampai sekarang. Yang mulai ada pendaftaran PPDB ini sudah ada reward seperti ini. Tapi sekarang ini bentuknya berupa laptop. Begitu Bu Mirta. Nah, laptop ini tentunya sangat dibutuhkan untuk lembaga sekolah ya Pak. Nah, ini harus dinotis bagi sekolah-sekolah atau SMP khususnya yang ada di daerah Lumajang untuk supaya bisa menekankan kepada siswanya agar dan memberikan informasi yang lebih supaya siswanya bisa lanjut ke SMK PGRI Lumajang. Nah, yang terakhir nih Pak Mar, apa pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Smegri khususnya untuk siswa kelas 9 supaya memantapkan diri untuk bergabung di SMK PGRI Lumajang? Terima kasih Bu Mirta, endingnya memang begitu. Jadi untuk siswa kelas 9 saya berpesan, yang pertama tidak boleh atau jangan bingung ya, jangan bingung memilih SMA atau SMK. Tadi sudah saya jelaskan, kalau SMK siap kerja, sudah lulus di SMK PGRI siap kerja, bisa kuliah seperti saya dulu waktu di SMK. Nah, yang kedua, jangan diragukan tentang keberadaan SMK, karena negara kita memang negara berkembang, dibutuhkan memang sekolah menengah kejuruan. Nah, untuk yang terakhir nih, apa pesan yang ingin Pak Mar sampaikan untuk Sobat Smegri yang ada di rumah, khususnya siswa kelas 9, supaya mantap dan tidak ragu lagi untuk bergabung di SMK PGRI Lumajang? Terima kasih Bu Mirta, sahabat Smegri yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya berpesan pada kalian, khususnya kelas 9, SMP maupun MTS. Yang pertama, jangan bingung, karena SMK PGRI menghadirkan berbagai macam jurusan, ada 6 jurusan itu, pilih bakat dan minat anak-anakku sekalian. Yang kedua, pilihlah SMK PGRI karena SMK PGRI adalah SMK yang unggul di Kabupaten Lumajang. Sekolah swasta tetapi sama, identik dengan sekolah negeri, dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia. Untuk sahabatku Smegri, datanglah ke SMK PGRI, daftarlah di sini, saya akan bersama kalian. Karena motonya SMK PGRI menembus batas, meraih impian. Terima kasih Pak Mar. Semoga pesannya didengar oleh Sobat Smegri yang ada di rumah dan semakin mantap untuk bergabung di SMK PGRI Lumajang. Terima kasih Bu Mirta. Bu, ini saya mau masuk dulu. Iya, masuk dulu untuk verifikasi data. Oke, saya boleh ikutin kan ya? Tentu saja boleh, Bu. Mari, Bu.
Permisi Bu, saya mau verifikasi data. Silakan duduk terlebih dahulu. Selamat siang, selamat datang di pendaftaran SMK PGRI Lumajang. Silakan menunjukkan email yang sudah kami konfirmasi sebelumnya. Baik, sudah ya. Untuk mengukur keakuratan mengenai tinggi badan dan berat badan serta rentang kepala, kami akan ukur ulang di sini. Mari, silakan dari Mila. Silakan bersama. Oh, kamu di sini. Tingginya 150 cm. Untuk berat badan. Iya. Berat badannya 40. Baik, Ibu. Sekarang kita kepala ya. Baik, fotokopi kartu keluarga atas nama Aziza Endang Angelina ada. Foto hitam putih, fotokopi akta kelahirannya. Baik, sudah lengkap. Baik, untuk SKL-nya ada. Belum dikasih, belum dapat dari sekolah. Baik, ya. Saya terima ya untuk persyaratannya. Mohon tunggu sebentar, kami cetakkan formulir pendaftarannya. Jumlahnya ada 4 nomor ya? Ya. Ini formulir pendaftarannya. Oh iya, saya mau bertanya bagaimana tentang pembayaran pendaftaran? Baik, kalau masalah perincian pendaftaran atau daftar ulang bisa langsung ke bagian TU Tata Usaha Sekolah kami. Baik, saya antar setelah ini. Ada lagi yang bisa kami bantu? Tidak. Mari saya antar adiknya. Iya, terima kasih. Saya permisi dulu ya. Iya Bu, saya mau bertanya tentang perincian pembayaran pendaftaran. Untuk perincian pendaftarannya, ya, sebesar ini untuk seragamnya. Iya Bu, terima kasih. Tapi saya tidak datang bersama orang tua Bu. Iya, tidak apa-apa. Oh, jadi lain kali saya harus datang lagi ke sini sama orang tua saya. Oh iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Halo adik, sudah ya melakukan pendaftarannya? Iya Bu, saya sudah melakukannya. Sudah. Untuk rincian biayanya sudah dijelaskan? Sudah Bu, saya tadi sudah dijelaskan tentang perincian pembayarannya. Tetapi saya tidak datang bersama orang tua Bu, jadi saya lain kali harus datang kembali ke SMK PGRI untuk masalah pembayaran bersama dengan orang tua saya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sudah mendaftar di SMK PGRI Lumajang. Sampai bertemu lagi. Hati-hati di jalan. Iya Bu, terima kasih. Nah, itu tadi kegiatan saya mengikuti kegiatan PPDB di SMK PGRI Lumajang. Sekaligus bisa menjadi informasi untuk kalian yang bertanya-tanya gimana sih caranya mendaftar di SMK PGRI Lumajang. Jangan lupa saksikan Penikmat Senja bersama Smegri setiap hari Jumat pukul 4 sore hanya di YouTube channel SMK PGRI Lumajang. See you!